Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5. Saya sendiri, Dimas Septiawan, dan rekan-rekan saya, Fitri Dwi Astuti serta Ahmad Saiful Akbar. Di sini kami dari kelompok 5 Ekonomi Islam akan menjelaskan mengenai transaksi jasa syariah. Transaksi jasa-jasa syariah merupakan akad pelengkap di lembaga keuangan syariah. Akad-akad berbasis jasa biasanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah atau konsumen akan jasa keuangan yang tidak biasa dilakukan sendiri oleh nasabah tersebut. Jasa-jasa pelengkap tersebut antara lain transfer, pembayaran listrik, telepon, air, jasa penukaran uang, jasa gadai, jasa titipan barang, atau uang dan jasa lainnya. Jasa-jasa tersebut merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan selain kegiatan operasi utama. Akad-akad yang akan dibahas dalam bab ini antara lain wadiyah, qard, sorf, hiwalah, ron, wakalah, dan kafalah. Pengertian wakalah. Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah al-hafiz yang berarti perlindungan, atau al-kifayah yang berarti pencukupan, atau al-damah tanggungan, atau al-tafwid berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Pengertian kafalah. Secara etimologi, al-kafalah berarti al-doman atau jaminan, hamalah atau beban, za'amah atau tanggungan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pengertian hawalah. Secara etimologi, yang dimaksud dengan hawalah ialah al-intiqal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hawalah secara etimologi ialah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan secara terminologi, pengertian hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang pada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A memberi pinjaman kepada B, sedangkan B masih mempunyai piutang pada C. Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut kepada C. Dengan demikian, C yang harus bayar utang B kepada A, dan sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Sedangkan secara terminologi, al-ron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa ron adalah semacam jaminan utang atau gaden. Pengertian qard. Qard secara etimologi adalah pinjaman. Secara terminologi, muamalah adalah memiliki sesuatu atau hasil pinjaman yang dikembalikan pinjaman tersebut sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis, qard adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau sesuai kesepakatan bersama, dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Pengertian wadiyah. Kata wadiah berasal dari wada asyai'ah, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah. Karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga, secara harfiah al-wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Pengertian sorf. Al-sorf secara etimologi artinya al-ziyadah atau penambahan, al-adil atau seimbang,
pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang al-sorf dipahami berasal dari kata sharafa yang artinya membayar dengan penambahan. Sorf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau sorf atau money change adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kasus istilah fikih disebutkan bahwa bai sorf adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Rukun dan syarat wakalah. Rukun 1. Mewakil atau orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa. 2. Wakil atau yang mewakili atau penerima kuasa. 3. Muwakal fih atau taukil atau objek yang diwakilkan atau dikuasakan. 4. Sigot atau ijab dan kabul. Syarat orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdoh, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Orang yang mewakilkan hendaknya orang yang sudah balik dan berakal sehat. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil. Alasannya ialah bahwa Ammar bin Syaidah Ummu Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW. Saat itu Ammar merupakan anak kecil yang masih belum balik. 3. Syarat-syarat objek yang diwakilkan ialah: yang pertama, menerima penggantian. Maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya. Maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan sholat, puasa, dan membaca ayat Al-Quran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli. Yang ketiga, diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata, "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku." Yang keempat, sigot diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridoannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya. Rukun dan syarat kafalah. Rukun yang pertama, domin, kafil atau zaim, yaitu orang yang menjamin. 2. Mad'mun lah, disebut juga maf'ul lah, yaitu orang yang berpiutang. Yang ketiga, mad'mun anhu atau maf'ul anhu, adalah orang yang berhutang. Yang keempat, mad'mun bih atau maf'ul bih, adalah utang, barang, atau orang. Yang kelima, lafaz. Syarat yang pertama, sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya atau mahjur, dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, dikenal dengan peminjam karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan. Hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. Ketiga, mafkul dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Yang keempat, disyaratkan keadaan lafaz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu, dan tidak berarti sementara. Rukun dan syarat hawalah. Rukun 1. Muhlil, orang yang memindahkan tanggungan hutangnya. 2. Muhal alai, atau pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang atau dibebani membayar hutang oleh muhil. 3. Muhtal, atau orang yang dipiutangnya dipindahkan. 4. Hutang muhil kepada muhtal. Yang kelima, hutang muhal alai kepada muhil. Yang keenam, sigot atau lafaz akad. Syaratnya, yang pertama, orang yang menanggung harus memberitahukan kepada orang yang menghutangi atau berpiutang. Yang kedua, waktu menanggungnya harus positif. Yang ketiga, hutang yang lazim. 4. Kerelaan muhil. 5. Menerimanya muhtal untuk dipindahkan pembayaran utangnya kepadanya ke orang lain. 6. Persesuaian tanggungan muhil dan tanggungan muhal alai dalam jenis, macam, dan batas waktu pembayaran. Rukun dan syarat ron. Rukun 1. Pelaku akad, yaitu rahin yang menyerahkan barang, dan murtahin, penerima barang. 2. Objek akad, yaitu marhun atau barang jaminan, dan marhun
B atau pembiayaan. Dan yang ketiga, sigot, yaitu ijab dan kabul. Syarat yang pertama, kedua belah pihak adalah orang yang sah melakukan tindakan hukum seperti dalam jual beli. Dengan demikian, tidak sah orang gila atau anak kecil melakukan penggadaian. Yang kedua, barang yang digadaikan adalah sesuatu yang segera dapat diterima atau dikuasai oleh yang menerima gadai, bukan barang yang masih dalam penguasaan orang lain. Yang ketiga, memenuhi ketentuan administrasi apabila akad dilakukan dengan penggadaian yang dikelola oleh pemerintah. Rukun dan syarat qard. Rukun, pelaku akad yaitu muqrid atau pemberi pinjaman, pihak yang memiliki dana, dan muqtarid atau peminjam, pihak yang membutuhkan dana. 2. Objek akad yaitu qard atau dana. 3. Tujuan yaitu iwad atau counter value berupa pinjaman tanpa imbalan atau pinjaman berupa sekian dikembalikan sekian. Dan yang keempat, sigot yaitu ijab dan kabul. Syarat yang pertama, syarat mukrid. Mukrid harus seseorang ahliyat at-tabarru atau layak bersosial. Maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Yang kedua, tidak adanya paksaan atau ikhtiar. Seorang mukrid dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Muqtarid harusnya orang yang ahliyah muamalah, artinya orang tersebut harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur atau bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. 3. Akad. Objek akad adalah setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qard. 4. Sigot berupa ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan masalah kesalahpahaman di kemudian hari. Oke, cukup sekian. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Thank you very much. Matur nuwun sanget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.